Mumpun nggih niku nggih terkait tipsnya sampun. Kemudian amati dan cermati polanya. Perbanyak satuan hasil yang berupa dokumen perencanaan. Nah, untuk Bapak Ibu yang dimati untuk membuat konsep. Ketika membuat konsep niku Bapak Ibu, nek saged diakehi mawon. Karena konsep itu tidak harus dilaksanakan, hanya ide. Ngaten nggih, Bapak Ibu yang dimati ya. Ngaten. Kemudian untuk teman-teman yang ahli pertama, di mana di sana ada kegiatan yang namanya merencanakan pameran di tingkat kecamatan. Karena namanya perencanaan, niku kan tidak harus dilakukan pameran. Bikin aja perencanaan, merencanakan kegiatan pameran logo baru BKKBN di Dukcapil, misalnya kantor Dukcapil, dan pasang banner, kemudian ada laptopnya, kemudian kita duduk di situ, di foto jebret, kan toh? Terus ada notulennya atau wonten laporannya ngoten bahwa itu kalau dilaksanakan. Nek buat dilaksanakan, mau bikin dokumen kok. Dokumen merencanakan kegiatan pameran logo baru BKKBN di kantor Dukcapil, kan. Kemudian niku hari Senin. Hari Senin mau merencanakan tok nggih. Hari Selasa merencanakan kegiatan pameran logo baru BKKBN di Stadion Klaten. Ngoten. Hari Minggu misalnya merencanakan kegiatan pameran logo baru di Car Free Day di depan Masjidil Aqsa Klaten. Nah, kan kantornya sudah Masjidil Aqsa tadi kita ini. Timbang saka Banyumas maksudnya. Oke. Pameran, niku perencanaan kok. Nah, kegiatan yang sifatnya membuat dokumen perencanaan itu logis nek oke. Beda dengan pembinaan. Nek pembinaan kok sedina sampai peng 10 niku mboten logis. Tapi nek bikin dokumen perencanaan sedina gawe 10 logis mau ndamel perencanaan dokumen tok, dokumen perencanaan. Dan niku pola-pola sing ngoten niku diakehi. Mengembangkan. Nah, nek mengembangkan itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang rumit diubah menjadi sederhana. Dari yang sulit diubah menjadi mudah. Niku mengembangkan. Jadi jenengan mau mengembangkan materi penyuluhan. Jadi materi sing sadurunge jlimet kakean bahasa asing didadekke bahasa Klaten. Kayak horok, masangane horok mosok ya koyo ngono banget niku. Nah, niku bahasa lokal. Jadi mengembangkan materi KIE dengan menggunakan bahasa lokal, dengan memuat kearifan lokal yang ada. Misalnya, ngoten. Niku materi. Jadi niku mung dokumen lho nggih. Nah, niku diakehi. Terus yang nomor 3, strategi ini lengkapi dan cukupi persyaratan minimal yang telah ditentukan. Rasah golek sing ra dibutuhe. Ngoten intine ngoten. Ning jangan sampai kurang dari persyaratan minimal. Nek syaratnya sekarang itu ada foto dan visum, ya foto dan visum. Foto, visum, notulen ya sudah niku. Cukup niku. Ngoten. Foto apakah harus ada backdrop yang difoto? Nah, untuk saat ini masih dimaklumi jika tidak ada. Ning somben 2022 Janju nek saged di setiap kegiatan niku nggih minimal untuk pembukaane niku nyilih laptop kalih LCD-ne kantor kecamatan apa kelurahan ditembak ke tembok selamat datang peserta pembinaan bla 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 ngoten difoto masuk tenggen foto. Kok mboten ngoten nggih fotone pakai open kamera. Kegiatan pembinaan apa? KIE individu napa-napa enten tanggal ilahan niku pun aman. Ngoten kemudian biasakan mencicil. Sing dicicil niku mboten anu angsurane tok. Dupak iku dicicil. Ben mboten mencicil di Desember. Ngoten. Lah carane nyicil piye? Nah, carane nyicil niku setelah kita nyusun rencana kerja niku sekedap paling nggih. Jadi biasakan mencicil, kemudian biasakan untuk mengumpulkan dokumen yang menjadi kebutuhan
dupak. Ngoten. Contoh kebutuhan dupak niku napa to? Visum, notulen. Niku ndang rampung kegiatan ndang digawe ndang dikumpulke. Nek perlu langsung di-scan. Ngoten dibikin folder-folder. Nah, yang berikutnya nek konsultasi bab dupak niku dengan yang sukses, bukan sing gampang mengeluh. Nek gampang mengeluh mungkin ngeten, ora usah dupak, aku dupak seprono seprene ora mundak pangkat. Ora usah dupak wong sok ben yo pensiun. Nah, niku ampun. Tapi berkonsultasilah dengan yang sukses karena dupak yang sukses itu bisa setidaknya kita ayem ya, sudah punya tabungan akademik banyak. Kita bisa menentukan tahun sekian saya ingin berpenghasilan sekian. Loh, kok iso? Lah iya no. Kalau misalnya memprediksi bahwa tahun sekian bisa naik jabatan karena angka kerjanya terpenuhi, kurang dari pengembangan profesi bisa ditembak dengan pengembangan profesinya, berarti naik engko tunjangan jabatan engko naik. Nah, ngerti niku lho, tunjangan kinerjaku naik. Lah itu kan bisa memprediksi oh sebenarnya penghasilannya segini. Nah, nek bangsa digawani pete, terong, ngot niku rasa diprediksi wis mesti oleh. Penyuluh KB mesti oleh nih. Pete, kacang, budin, dan seterusnya. Berarti ya. Niku. Nah, ini contoh ini contoh punya teman-teman niki. Teman-teman niku ternyata ini teman-teman kita yang biasa mencicil dengan tidak mendadak nyusun dupak. Hasilnya nggih meyakinkan Bapak Ibu. Nggih, top tenan iki hasilnya niki. Yang satu dapat 30,22. Niki hasil penilaian loh ya. Yang satu dapat 28. Saya niki koncone Aditya. Nah, niki seniore Aditya. Nah. Sing koncone Carek niki oleh 28. Sing seniore Carek niki oleh 30. Lah kuwi ngejokke pira to kok iso akeh men kuwi. Nah, dan ngejokke akeh. Monggo Karang Nangka. Badhe napa sing badhe diaturaken? Nek Mas Parwadi ket mau rasane memang belum diturunkan apa mau tanya lagi, Mas? Nggih. Niki Karang Nangka mungkin kepencet nggih. Lah ben iso kaya niki pripun? Niki mulai saking perencanaan. Rencana memang bukanlah apa-apa, tetapi perencanaan adalah segalanya. Dimulai saking mriki nggih, Bapak Ibu nggih. Direncanakan dulu, rencana kerja. Sebelum membuat rencana kerja sing kaya teng dupak, saene membuat AJK dulu. Alokasi jadwal kegiatan. Betul. Di sini yang masuk adalah nama jenengan. Oh, Mas Wardi lupa nurunin tangan, Pak. Oh, makanya kok orang keju ya, kan mau tangan diangkat terus. Kalau kita tidak suka dengan dupak, maka segera selesaikan dupak itu sehingga orang beban-bebani. Dan niku prinsip niku. Jadi kula mbiyen kan ra seneng kuliah. Kula mbiyen ra seneng kuliah tenggen FKIP. Wes pokoke mbiyen niku jeneng kuliah FKIP iku desa ngisin-isini. Karena saya nggak suka, tetapi orang tua saya menginginkan saya kuliah di FKIP Bahasa Indonesia, maka saya menyelesaikan dengan cepat supaya segera ganti ke sospol. Kuliah mulai teng sospol. FKIP ini lulus cepat. Ketika mereka teman-teman saya itu 4 tahun baru selesai, saya tidak sampai 3,5 tahun sudah diwisuda. Krono napa kula ra seneng kuliah keguruan. Kudu rampung ning cepet, bendang guang laut. Dan sekarang tidak saya pakai gelar itu. Ra seneng kok. Oh. Ning rampung. Nah, itu lho. Nek ra seneng karo dupak ora apa-apa. Ndang cepet garap, ndang ngalih garap liyane. Ngoten. Ngoten nggih. Dan pokoknya nek ra seneng sesuatu itu kerjakan dengan cepat supaya ndang minggir. Ngoten. Termasuk dupak. Ora senenge ra apa. Ngoten ya. Niki diisi. Jenengan bisa merencanakan dari AJK niki jadi kegiatan per semester sama per tahunnya pun ketok. Jadi aku per tahun ki oleh piro to? Nah, niki ketemu niki pun niki. Melakukan evaluasi, evaluasinya nek evaluasi bisa mungkin 1 bulanan, 3 bulanan nggih. Tapi nek monef 6 bulan nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu kalau melaporkan kegiatan monef 1 bulan sekali ora dinilai. Sing dinilai yang 6 bulan.
Tapi kalau evaluasi bisa 1 bulanan. Ngoten. Jadi monitoring dan evaluasi itu berlaku untuk 6 bulan. Misalnya jenengan mau melakukan monitoring dan evaluasi kampung KB di Kecamatan Ceper di bulan Januari 2022, maka yang dimulai adalah kegiatan bulan 7 2020. Ngoten. Mengke pokoknya nek 2000 nek Januari melakukan Monef yang dimulai adalah 6 bulan sebelumnya. Februari berarti melakukan yang bulan Agustusnya. Ngoten dan seterusnya. Niki diisi dulu. Diisi menurut panjenengan. Jadi ini dalam rangka memudahkan aku somben ki arep ngopo to? Aku setahun iki arep oleh pengembangan profesi piro to? Aku setahun iki nek bangsa pengembangan profesi arep penunjang kan mboten direbokke nggih. Aku harap melakukan pembinaan poktan berapa kali toh. Nah niki teng desa binaan niki mempengaruhi. Jadi menyusun materi musrenbang niku didasarkan dengan jumlah desa binaan kita. Misalnya desa binaan kita niku 10, maka musrenbangnya minimal kan 10 kali. Nah, kan soalnya 10 desa toh nggih. Bisa kemawon Januari diisi langsung 5, Februari 5. Misalnya melakukan musrenbang berarti total dapat 10 kegiatan. Misalnya angka kreditnya 0,1 berarti total angka kreditnya dapat 1,0 atau 10 kan nggih, dapat 10. Kan ketok niku. Ngoten. Ketok. Lah kok akeh men to Mi? Mboten niki gur ketoke akeh niku mergo setahun. Begitu dibuka teng per bulan ketok nganggure. Walah jebule nganggur banget ya aku ning bulan Januari ya. Aku ning bulan Juli jebule nganggur banget. Tanggal 1 mau melakukan kegiatan iki. Tanggal 2 iso jagung manten, iso rasan-rasan, iso petan, iso jagung bayi. Tanggal 3 iki, tanggal 4 iki iso netake anak, iso tilik anak. Lah ngeten iki. Nah, di bulan ini kita bisa mengumpulkan 1,52 dengan hanya 9 kegiatan misalnya. Ini kan 9 niki. Niki di AJK kan. Nek empon di AJK kan, nembe nyusun rencana kerja tahunannya. Ngeten Bapak Ibu, rencana kerja tahunan inilah turunan dari sini. Niki mboten dikirimkan ke Dupak nih Bapak Ibu. Yang dikirimkan ke Dupak adalah yang rencana kerja tahunan kita. Ngeten. Shopee, sekedap. Stop share dulu. Niki share rencana ke AJK kita. Basic rencana kerja. Mana nggih rencana kerja nggih? Sekedap nggih tak bukake sik nggih. Rencana kerja alat bantu. Nah, niki contoh rencana kerja tahunan. Niki kan biasa panjenengan nggih. Dari sini kita bisa mulai mencicil Bapak Ibu. Bahwa di Januari Desember ini gini, tentang ya. Niki mulai niki rencana tahunane turunan saking wau. Maka niki niki penyuluh kabine meni esos niki. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 desa binaan. Contoh niki rencana kerja tahunan. Pun biasa toh nggih jenengan nggih. Damel ngeten niki pun biasa. Ngoten niki outputnya ketara niki. Ketika kita menyusun perencanaan program atau rencana anggaran untuk musrenbang, maka kita butuhnya adalah 9. Berarti kan pun damel template dulu, damel draft dulu. Ngoten. Nek pun niku maka kita turunkan ke rencana kerja bulanan. Nah, enak. Ini bulanannya. Kita ini dari sini, Ibu. Dari sini nih. Dari sini kita akan mulai bekerja. Menyusun rencana kerja, rinciane nopo, lokasi nopo, sasaran nopo. Niki sing sering. Cuma untung mboten substantif nggih Bapak Ibu nggih. Menyusun rencana kerja, sasaran
Bapak Ibu dulu pernah ada yang menulis sasaran adalah balai penyuluhan. Padahal balai penyuluhan adalah lokasi untuk nyusun rencana kerja. Sasarannya nggih PKB ini dhewe, sing pelaksananya sinten. Nah niki dereng diubah niki, dereng diubah sesuai perbana dereng nggih, niki diubah dhewe. Niki untuk memudahkan kita nyicil. Jadi saya butuh SPMK penyuluhan berapa di bulan ini. Saya butuh SPMK pelayanan berapa di bulan ini. Niki fungsi nih. Rencana kerja niku ngoten niku. Ngoten nggih. Saya butuh surat tugas, butuh notulen, butuh foto berapa. Saat ini kan buat ngagem anu toh nggih, buat laporan, buat daftar hadir toh, cuma foto sama notulen toh. Butuhnya berapa? Niki saged diwaca, niki saged dicicil per bulan. Ngoten. Jadi bulan mungkur ganti bulan, sing bulan niku pun saged di filing. Ngoten. Ngoten nggih. Jadi kita di bulan ini butuh laporan berapa. Sekarang laporan ditiadakan berarti butuh notulen berapa. Butuh daftar hadir berapa. Kalau daftar hadir nggak ada ya butuh foto berapa. Di sini kita bisa. Berarti fotoku kurang piro ya? Foto iki kurang opo ya? Ngoten niku. Kan nggih Bapak Ibu nggih, niki etok-etok. Ngoten. Kalau kita salah nyusun di sasaran ngeten niki, biasanya mungkin notulen atau laporannya ya salah. Ngoten. Misalnya melaksanakan pembinaan. Sasarannya sapa? Lah niki lho, sing ndadekke niki. Wong pembinaane BKB ternyata tenggen laporane teng notulene ternyata kelompok kader BKR. Nah, krono napa? Nyusun renja bulanannya salah, salah menentukan sasaran. Apakah itu ada kathah? Mboten mung ada, kathah. Jadi melaksanakan pembinaan poktan BKB teng laporane untuk laporan zaman biyen laporan nggih. Sasarannya pengolah kader BKL lah. Gara-gara ini apa? Mboten nyusun tenanan iki teng mriki niki. Apakah kalau nyusun rencana bulanan keliru menetapkan ini tidak dinilai Mi? Jami dinilai. Outputin jenengan kan bikin rencana kerjanya. Ngoten nek enten dinilai, nek ora eneng ya lagi ora dinilai. Nek salah ngisi niki mboten napa-napa, penilai memaklumi. Ngoten nggih. Niki lho, nah niki penak banget. Jadi kita butuh laporan apa wae, butuh notulen apa wae, butuh daftar hadir apa mawon disiapke. Niku ngoten Bapak Ibu. Nggih. Nah, sampai niki Den, enten pertanyaan napa mboten? Pun nggih, Pak Parwadi mungkin niku riyen mawon. Monggo waktu saya kembalikan ke Pak Parwadi. Nek ning bangsa niki mengke diwaos mawon nggih bahwa untuk niki perlu diwaoske mboten. Penyuluh KB terampil ada 5 perubahan standar. Kalau dulu di Perban 19 tahun 2018 laporan KI perorangan dilampirkan dengan visum kegiatan KI perorangan, untuk Perban 3 Bapak Ibu cukup dokumentasi pelaksanaan. Nah, niki kenapa perlu toh Mas Parwadi? Perlu Pak. Perlu. Masing-masing perubahan kalau bisa diinformasikan. Oke, nggih. Niki kalau mulai saking terampil nggih. Di terampil itu ada 5 standar yang berubah. Gitu nggih, Mbak Reta Kusma Putri. Bahwa yang dulu KI perorangan itu laporan hasil KI-nya dilampirkan dengan visum kegiatan perorangan individu, ada laporannya nggih. Saat niki mung cukup dokumentasi pelaksanaan. Lah fotone iki apa foto kudu selfie, atau kudu wong anggota tok. Nek iso ya enten sing anggotane, enten awake dhewe. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Lah boleh ndak fotonya itu sehari foto 10 kali ganti batik ping 10. Lah niku terserah jenengan yo. Wah, terserahlah. Berarti fotonya ben pisan tok wae. Anu kegiatannya sebenarnya kita melakukan bener Mi. Cuma kemarin belum sempat foto. Hari ini kita melakukan sesi pemotretan 10 kali dengan batik yang berbeda. Ah, sing ini kok terserah jenengan. Pokoknya yang penting ada dokumentasi nih. Ngoten. Melaksanakan pencatatan pelaporan
Kalau di Perban 19 niku wonten laporan pencatatan dan pelaporan tingkat desa. Mengke di Perban 3 niki mung rangkumane tok data hasil kegiatan pencatatan pelaporan disetujui kepala desa. Ngoten. Biyen laporane tirik sakniki diringkes terus diketahui kepala desa. Niku mengke insyaallah tenggen buku sing software jenengan tampi insyaallah sampun wonten. Yang berkaitan dengan pembinaan sama. Jadi diterampil niki perubahannya nggih. Yang dulu berupa laporan dijadiin notulen. Mengapa begitu? Karena ternyata dibikin laporan sama notulen pun Bapak Ibu padha wae. Sing laporan sing endi sing notulen di mbut iso bedakne wis gawe notulen tok wae. Ngoten. Ngoten nggih. Niku yang berkaitan dengan pembinaan baik BKR, BKL maupun UPPKS. Dan untuk mahir, ini mahir melaksanakan ini sami ya, sami. Untuk mahir niki, pokoknya sing dulu repot, saat ini buat repot. Melaksanakan pembinaan Poktan PIK remaja laporan hasil jadi notulen hasil. Nah, ngerti ya. Dan melakukan koordinasi dengan tokoh formal. Kalau dulu ada laporannya bahwa kegiatan ini di latar belakang ini tujuannya ini hasil yang diharapkan ini. Saat ini mau notulen kali foto jebret terus di notulen. Berdasarkan kegiatan ini hasil yang didapat ini akan visumi. Sinten tanda tangan di visumnya yang menjadi sasaran. Nek sasarannya adalah tokoh formal, maka harus ada cabasahnya di kolom nih ya, di kolom visum nih ya, di kolom visum itu. Kalau di bawah tetap diketahui oleh koordinator. Koordinator tidak bisa menandatangani atas nama koordinator sendiri. Misalnya Pak Parwadi koordinator Pedan, kemudian penyuluh KB atas nama Parwadi, koordinator Parwadi nggak bisa. Kalau dulu kan bisa nih, saat ini nggak bisa. Dan tapi untuk yang di visum, di sasaran, niku nek formal harus ada cabasahnya. Nek KIE individu, sasaran langsung. Nah, melakukan konseling terhadap jami tanda tangan, nama dan tanda tangan. Sudah tidak perlu diketahui kepala desa kah? Ora usah. Dan tapi di bawahnya harus mengetahui pemangku wilayah. Teng visum enten niku nggih atau koordinator. Nah kok penak men to Mi? Nggih penak. Perban 3 niku penak banget. Dan melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat kecamatan. Dulu harus ada laporannya. Saniki cukup notulen dan visum. Enak ya. Untuk niki penyelian ada 10 perubahan. Prinsipnya sama, menghilangkan laporan diubah menjadi notulen. Kemudian sosialisasi pendataan. Misalnya ngeten. Apakah sosialisasi pendataan itu harus dilakukan selama 5 tahun sekali sesuai dengan kegiatan pendataan keluarga niku? Boten. Sosialisasi hasil pendataan niku bisa dilakukan kapan saja. Karena salah satu indikator monitoring dan evaluasi di Kampung KB, ini contoh Kampung KB adalah perencanaan by data. Nah, nek mboten tahu disosialisasikan bagaimana pengelola Kampung KB tahu bahwa kita perlu WC umum. Nah, nek mboten by data bagaimana pengelola di tingkat desa tahu bahwa kita ini butuh misalnya butuh kelompok BKB. Nah, niku makanya disosialisasikan. Setiap tahun sekali boleh. Nyusun materi, niki nyusun materi, Bapak Ibu. Nyusun materi dulu berupa dokumen atau laporan materi KIE. Kesalahan dari banyak teman-teman kita, niku menyusun materi niku PowerPoint yang dilampirke. Lah untung saya dinilai loh beberapa niku. Padahal materinya maksudnya bukan itu, ngoten nggih. Diubah menjadi laporan materi KIE program yang diketahui oleh KUPT atau pejabat yang ditunjuk.
Maksudnya piye to Mi nyusun materi niku sing penting sifatnya kan naratif bahwa akan ada kegiatan pelayanan 1 juta akseptor, maka perlu disusun materi KIE-nya. Latar belakang 1 juta akseptor niku napa? Dilatar belakangi. Dasar hukumnya napa? Bangsa nget-nget niku lho. Nget niku terus tujuannya apa, sasarannya siapa, kegiatannya kapan, mirip-mirip laporan tapi berupa materi, ngoten. Nanti nanti kegiatan ini efeknya apa, dampaknya apa, impact-nya apa. Mboten kok PowerPoint. Nggih, Bapak Ibu nggih. Kathah lho rencang-rencang, tapi bukan Klaten. Klaten hanya 1. Koncone rada akeh. Ngoten. Nggih. Kalau yang sifatnya laporan pembinaan sama, ngoten nggih. Niki mengki kan saged diwas nggih, gampang kok. Penyelia paling kathah ketawisi perubahanipun nggih, tapi hanya untuk menyederhanakan dan laporan menjadi notulen. Ngoten. Ahli pertama, kalau dulu saat teman-teman ahli pertama itu ditunjuk menjadi salah satu tim penilai lomba, harus melamporkan hasil penilaian dilengkapi dengan berbagai hal, termasuk surat tugas dan berita acara. Sakniki mung berita acara hasil penilaian itu. Oh, penak toh? Penak piano. Pol ra umum penake. Jadi cara nyeken barang mung selembar tok. Ngoten, niku sing vital teng penilaian program niku sing liyane padha kali sing dhuwur wau. Sing laporan dadi notulen gitu tok. Kegiatan fasilitasi pelayanan, kalau dulu, wah, laporannya diri. Sakniki mung visum tok. Penake pol. Dan fasilitasi pelayanan di tingkat kecamatan dokumentasi pelayanan. Lah, nih Jami, wingi iki banyak kegiatan yang berkaitan dengan stunting sama TPK itu masuknya kemana Mi? Nah, ini kan pertanyaan itu. Nek jenengan dados fasilitator, TPK, berarti jenengan dalam kapasitasnya melakukan kegiatan fasilitasi. Itu ya. Ampun dadi pengajar, dadi narasumber niku ndadekke panjenengan masuke teng penunjang. Ngoten. Jadi jenengan kalau sebagai fasilitator masuknya di kegiatan fasilitasi. Berarti masuk di unsur utama nggih Bapak Ibu nggih. Mung visum tok. Nah, penak ta? Ngoten. Lah nek kegiatan sing anu nika sing kaya sektor kan pun masuk nggih pelayanan, kemudian dan seterusnya. Ngoten lah, gampang lah. Pokoknya nek memfasilitasi berarti masuknya fasilitasi. Ngoten ya. Kan. Napa malih niki napa malih? Melakukan advokasi nggih, melakukan padha niki advokasi formal informal padha. Kan. Ahli muda. Talalalalala. Saat teman-teman ahli muda, ini ada 4 perubahan ya, melakukan KIE melalui media massa tingkat daerah bla 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 bla. Dulu ada laporan. Saat ini cukup naskah dan dokumentasi hasil KIE media massa. Enten pertanyaan kalau ingin niku. Boleh enggak yang dulu itu media massa sama media sosial kan berbeda ya. Sekarang teman-teman diberikan kelonggaran bahwa media sosial juga bisa masuk. Nah, ini keren banget ya. Kalau misalnya di-upload atau di-publish di Facebook, di Instagram, apakah harus menunggu like dan komentar? Tidak. Apakah kalau di-upload di YouTube harus menunggu subscribe yang banyak? Tidak. Kalau Bapak Ibu pengen di like 1 juta sama komentar 1 miliar orang dulu, ora bakal dadi-dadi. Nggih, ngoten niku. Makane publish, screenshot, print. Ngoten. Bener ya? Niku mengembangkan melakukan KIE melalui media massa.
Nek mengembangkan KIE media massa, nah niki dokumen pengembangan KIE melalui media massa. Dokumen pengembangannya nggih. Dokumen pengembangan itu berarti dokumen sing dadekke jenengan mengubah itu. Mengubah dari yang rumit menjadi tidak rumit, mengubah yang mudah yang susah diakses menjadi mudah diakses. Lah niku dokumen dilebokke. Mengapa kok bikin begitu? Ngaten niku enten dokumen itu nggih. Dan untuk yang sifatnya pembinaan sama, dari laporan menjadi notulen. Untuk ahli media lah niki tidak ada perubahan. Untuk yang mencakup pengembangan media massa bisa merujuk pada media sosial. Nah, ini yang ditemukan. Niki pernah tak share tentang Instagram kula nih, kalau Instagram Balai Diklat Banyumas. Untuk jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama dan ahli muda, jenengan nek mau setenggen perban 3 nanti tertulis di standar kualitas kerja visum sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 24 niku seharusnya adalah anak lampiran 25 nggih. Dititeni nggih. Karena apa toh? Karena anak lampiran 24 itu contoh formulir rencana strategis nasionalnya PKB ahli utama. Jadi yang di perban 3 lampiran anak lampiran nomor 24 niku kudune tertulisnya 25. Ngaten. Mau ngoten tok. Ning penjelasannya kedawan niku lho nggih. Jane penjelasannya mau ngoten tok. Pak, Bu, ning nggon perban 3 itu anak lampiran 24 coretan dadi anak lampiran 25. Ah monggo entok jane. Ning dadak dijelaske karena bla bla bla. Kemudian rencana kerja bulanan seharusnya tercantum dalam anak lampiran 6. Dan ternyata kok beda. Nah, maka solusinya tetap menggunakan anak lampiran 6. Berdasarkan perban nomor 19. Niki sing garap niku mungkin sangat lelah. Napa mulai Indonesia kalah? Wes, lelah hayati kalah 4-0. Mas, enggak apa-apa ya. Yang penting tetap juara 2. Standar kualitas kerja untuk rencana kerja tahunan sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 7 niku harusnya rencana kerja tahunan ditulis minggu niku nggih. Jadi menggunakan anak lampiran nomor 7 berdasarkan perban 19. Nah, niki khusus tinggi muda. Khusus selain ahli muda, prosesnya ahli muda pun benar. Laporan kegiatan dilampiri surat tugas atau cabasa dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam anak lampiran 25. Bla bla bla, gampang deh, gampang. Pun monggo saniki jagongan mawon. Ngoten, monggo Mas Parwadi. Terima kasih Bapak Jami. Ini tadi ada pertanyaan pertama yang langsung masuk di chat itu dari Bu Istighfarin Karanganom yang menanyakan Bu Istighfarin itu menanyakan mohon untuk diulas tentang polisi BRU yang dari PKB Madya. Ini kita prioritas karena belum ada masukan lain, pertanyaan lain dari peserta yang lain, Bapak. Menanggapi dari Bu Istighfarin. Policy brief. Policy brief itu bagian dari penggerakan atau advokasi. Laras ingat nggih Bu Istighfarin nggih. Bu Mustaghfirin apa Istighfarin? Karanganom tapi aslinya Tempur Sari. Pengembangan Farin. Sing jenengan kersake sing pripun? Policy brief apa ngoten? Nggih policy brief niku modele kados pripun ngaten lho Pak. Misale skemane pripun atau seperti pendahuluan, permasalahan, terus pembahasan. Nah, ngaten-ngaten niku Pak. Nggih. Ingkang dalem dereng badhe mangertos. Berarti dereng nate ndamel nggih? Dereng Pak, nyuwun ngapunten. Mboten napa-napa. Nggih. Niki mengke kula sukani nggih rencang-rencang nggih tentang template-nya ndamel policy brief. Nggih. Tentang enten template mengke kula sukani lewat Mas Parwadi nggih. Cara nyusun policy brief niku pripun wonten. Wonten mengke kula sukani tapi prinsipnya policy brief niku bentuk publikasi yang secara spesifik atau secara khusus
ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Betul nggih? Jadi itu berupa publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Policy brief adalah dokumen yang paling mungkin untuk dibaca pertama kali dalam siklus atau pembuatan kebijakan. Nah, maksudnya piye to? Maksudnya niku publikasi yang sifatnya ringkas yang bisa menangkap kepentingan pengambilan keputusan. Ngoten lho. Niku gambaran umumnya dulu. Jadi bentuk publikasi misalnya, mungkin kalau contohkan, bahwa policy brief niku alat publikasi yang sederhana untuk menjelaskan secara singkat arti penting dari penelitian bagaimana menjawab permasalahan yang ada. Biasanya niku berupa dokumen 2-4 halaman mawon Bu Is. Jadi boten sak buku boten, mung sekitar 2-4 halaman dan terdiri maksimal biasanya rata-rata mung 1.500 kata tok. Berarti kan ringkas banget. Ngoten. Maka saat kita menyusun policy brief niku Bu Istighfar niki mung gambaran umum riyen nggih. Mengko kalau sukani template mungkin jenengan saged kok. Oh, jebule mung ngene iki tok to. Penak banget jebule ya. Nah, mungkin ngoten. Saat kita nyusun policy brief niku terdapat 2 pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Ngoten. Siapa target kita? Niku 1. Yang nomor 2, piye carane menyampaikan pesan. Nah, niku lho. Niku ta, jadi pas lagi arep nulis ngoten, jane sing tak tuju iki sapa to? Ah, ta. Terus engko piye ya? Nah, niku lho. Cara mencapainya piye ya? Jadi untuk siapa saya menulis policy brief? Tentukan pesan kuncinya, kemudian buat analisis SWOT sederhana. Minimal nggih sapa? Kuwi kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Nah, niku minimal. Kan kalau padoske contoh policy brief sing enten. Nah, niki contoh sik. Dereng muncul nggih? Dereng. Ini policy brief sing disusun penyuluh KB Banyumas. Nah, iki dampak kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas terhadap kondisi biofisik lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah. Panjenengan mengurekan dulu niki penyuluh KB ini namine apa enggak menik sos wae. Iki menjelaskan perkiraan dampak bahwa pertumbuhan penduduk bla 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 niki di sekitar air sungai di Serayu bla bla dan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak negatif, dampak kependudukan yang lebih adalah niki adalah usulan Bu. Ada 3, 1 lahan dan ruang terbuka hijau usulan. Maka perlu ada upaya penanggulangannya. Kita menawarkan 3, makanya minimal 3 untuk ditawarkan ke bupati. Perlu ada lahan dan ruang terbuka hijau, kemudian perlu ada kebutuhan buat pencemaran udara. Daerah aliran sungai. Nah, Banyumas kan Serayu niku. Nah, di setiap yang kita tawarkan ini ada dampak positif karena itu. Nek nganggo ayudi positif ngene, negatif ngene. Lah niki disampaikan di sini. Ada dampak positif dan negatifnya. Kan memilih. Nah, niki ada 4 solusi ya, minimal 3. Ini ada 4 solusi. Nah, niki terus simpulannya enten niku, terus rekomendasinya niki untuk mengatasi bla 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 bla. Entah Bu, ini contoh policy brief ya. Jadi policy brief 2 atau 4 lembar maksimal. Ini ngeten niki. Nah, dereng nate nggih. Niki nggih. Cobi dari gambaran singkat niki wau, dari gambaran singkat
Niki pun muncul niki. Niki template-nya niki. Nah, niki template-nya. Pun muncul ya template-nya nggih. Mungkin jenengan kantun ngisi. Jadi ada ringkasan dulu, 1-2 kalimat yang menarik pembaca untuk melangkah lebih lanjut. Menarik membaca lebih lanjut niku wow sing sampun kula aturaken sebelum niki wow. Niki wow. Sing contohnya Mbak Menik wow. Niki perkiraan dampak niki wow. Nah, niki jadi wong akhirnya gelem maca. Niki istilahnya ikhtisar niku niki ikhtisar. Ringkasannya teng mriki. Nah, ngene iki marake ngene iki lho. Lah terus piye? Makane perlu ngene iki lho. Nah, nget niki lho. Lah nek panjenengan sampun damel nget niki Bu Istighfarin, nek pun sampun damel mengke sing mengeluarkan IPKB Klaten nggih. Jadi policy brief itu yang bikin kita, tetapi nanti yang mengeluarkan adalah instansi atau lembaga. Nopo lembagane IPKB? Nek jenengan ngetokke atas nama pribadi, mboten saged dinilai. Tapi nek ngetokke atas nama IPKB Klaten dinilai. Wedine kala wingi kok saged dinilai. Ngoten kados Mbak Menik niku, niki atas namanya BKKBN, atas namanya Balai Diklat. Lolos dinilai. Nah nek jenengan benjing anu langsung ngendikan kalih Pak Imron, anu nggih digaeke pengantar utawa tenggen kope niku IPKB Klaten. Dampak anu misalnya dampak polusi pabrik gula sing tenggen daerah Jatinom misalnya. Ngot niku saged. Jadi disitulah peran IPKB-nya kanggo tengah Madya bangsa mengeluarkan policy brief nggih, kebijakan nggih. Polisi niku sing selamat siang. Nggih niku Rin Mas Parwadi, Bu Is sampun napa dereng? Mengke sedaya niki kula kirimaken teng Mas Parwadi nggih. Mengke kersane. Nggih. Matur nuwun Pak, sampun wonten gambaran sekedhik mengke nek mboten saged nyuwun pirsa malih. Nggih, nek ngoten HP kula dicatet riyen nggih. Nggih, Pak. Siap. 0822. Nggih, Pak, sekedap. Oh, tak tulis teng chat mawon. Nggih, Pak. Nggih, wonten chat mawon nggih, Pak, nggih. Kula ya ora kreatif ya. 0822 305 38601. Pak Jami, niki Mbak Aulia manten Nanyar Juwiring. Pada jenjang ahli pertama untuk penjelasan kegiatan melakukan KY media massa dengan media KY berbasis IT tingkat kabupaten dengan menyajikan hasil pengembangan piye to pertanyaannya piye to. Cobi Mbak Aulia, cobi dibaleni cobi. Saya agak rancu dalam memahami ketiga kegiatan, mohon diperjelas Pak. Monggo Mbak Aulia. Jajal suarane manten anyar sing ning Juwiring iki piye? Nah, ayo Mbak Aulia. Suaranya merdu, Bapak. Assalamualaikum Pak Jami. Waalaikumsalam Aulia. Sehat Pak. Alhamdulillah. Itu Pak untuk kegiatan yang melakukan KIM melalui media massa. Sama yang di bagian paling bawah itu ada mengembangkan media KIE berbasis teknologi informasi di tingkat kabupaten kota, sama yang satu lagi menyajikan hasil pengembangan media KIE informasi. Itu gimana Pak? Kalau yang melakukan KIE melalui Medmas itu kan berarti kita tinggal mungkin share materi melalui media massa. Tapi kan kalau dari penjelasannya media massa itu bukan sosial media nggih Pak nggih. Ya, betul. Jadi itu dulu yang pernah kami tanyakan kepada Mas Made. Ini Mbak Aulia dan Bapak Ibu semuanya, dulu memang media massa itu media massa. Media sosial itu media sharing yang tidak bersifat kemedia massaan ya, hanya media sharing. Mbak. Sekedap nggih, enten telepon. Sekedap. Sekedap nggih, sekedap.
Oke. Nah, sekarang sama Mas Made yang berkaitan dengan kegiatan melakukan KIE, kalau melalui media massa itu sudah boleh dengan media sosial, Mbak Aulia. Kalau dulu tidak. Kalau dulu media massa itu adalah kegiatan pemberitaan yang bersifat jurnalistik. Kalau media sosial itu kegiatan sharing kegiatan yang sifatnya non jurnalistik dulu. Nah, sekarang ada era disrupsi ini. Ternyata sudah diizinkan untuk menggunakan media, melakukan KIE media massa. Jadi pernyataan Mbak Aulia tadi sudah oke. Terus bedanya dengan mengembangkan media KIE. Nah, gini. Ini yang dikembangkan media KIE-nya, Mbak. Kalau tadi itu melakukan KIE, ini mengembangkan medianya KIE, media KIE-nya. Media KIE-nya melalui berbasis IT itu apa aja, dan ini dikembangkan supaya apa? Supaya lebih mudah digunakan. Dan cara bahasanya Mbak Aulia saat ini kenapa jenenge user friendly. Wong desa kok di KIE menggunakan IT apa iso Tommy? Oke, nek ngono tak gawe supaya lebih sederhana. Bahkan kalau perlu nggak perlu jaringan internet. Jadi sekarang cukup dengan media IT ning tanpa jaringan internet. Lah itu mengembangkan media untuk melakukan KIE yang berbasis TI atau IT. Ngaten nggih Mbak Aulia nggih. 2 poin terjawab dulu Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia. Nggih, Pak. Nah, terus yang ketiga, menyajikan hasil pengembangan media KIE berbasis IT itu piye? Nah, setelah Mbak Aulia bikin pengembangan tadi, membuat konsep KIE berbasis IT yang user friendly bagi masyarakat pedesaan, terus disajikan di misalnya di kantor OPD. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk desa Karanganom tempatnya Mbah Lim. Nah ini karena masyarakatnya masyarakat yang rodok ra seneng karo KB misalnya, kemudian kami melakukan terobosan membuat pengembangan media KIE sing iso diakses senajan karo ndodok nenggon kali. Nah, ngarep masjid ngene Mbah Lim niku kan enten kaline nih kok. Nah, teng mriku karo ndodok iso ngakses. Mengapa kita perlu KB? Mengapa kita perlu mengikuti kegiatan Poktan KB? Nah, itu menyajikan, Mbak. Yang dulu tidak bisa diakses karena harus menggunakan jaringan internet. Setelah dikembangkan ini bisa diakses siapapun tanpa harus menggunakan jaringan internet. Nah, niku. Ngaten Mbak Aulia. Klik. Mau cross check dulu, Pak. Pemahaman saya boleh, Pak? Boleh. Kalau misalkan saya punya materi, terus saya kembangkan materinya, yang satu masalah stunting, yang satu masalah tentang PIK misalkan, itu nanti saya share ke YouTube misalkan, itu masuknya ke KIE melalui media massa nggih Pak Jami? Itu mengembangkan materi KIE. Ada enggak? Kalau di penyelia atau di pertama ada itu. Tapi itu bisa kalau jadi itu bisa 2 output loh, mengembangkan materi KIE sekaligus output kedua melakukan KIE melalui media massa. Bisa. Nah, kalau misalkan dari materi YouTube itu saya kembangkan terus saya share melalui website. Itu masuknya pengembangan bukan, Pak? Bukan. Nah, itu tetap melakukan KIE media massa. Oh, kalau setelah kamu jadikan YouTube itu kemudian kamu modifikasi, kamu download, kemudian dimasukkan ke aplikasi lain, gitu ya, yang orang buka tidak harus butuh jaringan internet, misalnya jadikan MP4 apa-apa melalui Nintendo atau apa, atau kemudian direkam dalam sebuah flash disk banyak, gitu ya, itu sudah mengembangkan media KIE berbasis TI. Jadi kamu share melalui TikTok gitu. Dari yang tadi YouTube, kemudian kamu sederhanakan,
ditambahi apa gitu, terus di-share melalui TikTok, itu mengembangkan media KIE berbasis TI. Tapi TikTok yang tanpa internet misalnya gitu. Jadiin MP4. Kalau MP4 kan bisa di-share lewat WA. Ya toh? Berarti TI itu dasarnya adalah tidak menggunakan internet, J, Pak J. Tidak begitu, itu contoh. Ya, maksudnya misalkan Menggunakan itu berarti tidak boleh. Itu tadi contoh, berarti karena masyarakat adalah masyarakat yang jauh dari jaringan, maka kamu mengembangkan bagaimana supaya tanpa jaringan internet itu bisa. Itu kan mengembangkan jadi menjadi lebih user friendly. Gitu. Atau kemudian kalau masyarakatnya terpapar informasi dengan jaringan internet yang bagus, kamu mengembangkan dengan lebih baik. Misalnya tidak saja sekedar satu arah penayangan, tetapi bisa tanya jawab. Itu ada robot chatnya misalnya. Nah, itu mengembangkan. Dari sebelumnya wong mung delok tok. Terus kemudian jika ada pertanyaan, silahkan masukkan ke kolom chat. Mbak Aul mau tanya, halo, selamat datang Kak, apa yang bisa kami bantu? Nah, itu pengembangan. Robot chatnya itu pengembangan. Siap. Siap Pak Jami, matur nuwun. Bu Rosana terkait menganalisis penyusunan panduan teknis baik penyuluhan pelayanan dan penggerakan, mohon diulas di kan. Bapak Ibu ahli madya niku kan koncone kaper. Nek cara tenggen provinsi, nek cara tenggen kabupaten niku staf ahli. Jadi harus bisa memberikan masukan. Pak Kaper, Pak, Bu, panduan teknis penyuluhan yang disusun BKKBN sakniki niku pun jadul ya. Upama kula dandosi dadi ngeten pripun? Kula disukani surat tugas nggih, Pak. Nah, ngoten. Terus jenengan proaktif yon surat tugas e. Kula damelake surat tugas nggih, Pak, tak dandani. Nah, jenengan kan pun menganalisis bahwa panduan teknis untuk kegiatan penyuluhan bagi kampung KB, kelompok kegiatan rumah data, niku sudah ketinggalan zaman. Salah satu indikatornya adalah, niku kan menganalisis tuh, data yang ada tidak pernah digunakan untuk perencanaan dalam musyawarah pembangunan di desa, karena datanya tidak pernah diupdate. Terus nopo mulai. Oleh karena itu kami mengusulkan atau punya konsep yang lebih baik bahwa supaya data yang ada di kampung KB ini bisa digunakan, maka bla 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 perlu disusun teknis begini, tujuannya ini, sasarannya ini, hasil yang diharapkan begini, termasuk pelayanan dan penggerakannya, Bu, bahwa advokasi nek mung diomongi tok iki ra penting, kudu diperbanyak policy briefnya misalnya ngoten niku. Ngoten niku nggih Bu Rosana nggih. Terus jenengan memberikan masukan ke kepala bidang. Kuwi wis jadul kabeh, Pak. Tak gaweke tapi aku gaweke surat tugas ya. Nah, ten. Mesti seneng banget kaper niku. Wah, ini Pak Jami. Dulu itu waktu kepalanya perwakilan Pak Wagino, itu kan kita diberikan pengertian bahwa namanya sudah petunjuk teknis kok dianalisa. Kira iso wong wis dadi petunjuk teknis gitu. Terus setelah Pak Wagino tidak menjabat menjadi kepala, saya itu berusaha untuk membuat ya seperti Pak Jami yang ngendika kayak itu, tapi sampai sekarang belum turun nilainya karena baru kemarin saya mencoba untuk membuat itu. Jadi mudah-mudahan setelah habis kepalanya Pak Wagino ini nanti bisa disetujui gitu loh. Kan kemarin kita nggak berani karena sudah diberikan warning kayak gitu. Pak. Panduan teknis ini kan sifatnya sosial gitu. Sosial niku rumus dasarnya adalah en maleh. En maleh niki nek cara ade molah malih niku lho. Nah, en maleh kan bahasa Belanda. Niku pun rumus niku, nek eksak kan pancen nggih pasti. Tapi nek sosial niku en maleh, molah malih. Nah, kayak pinter bahasa Belanda ya. Nggih ngoten nggih Bu nggih. Dados ketika kita sudah di tataran ahli madya,
saat itu pula kita harus sadar diri, citra diri kita bahwa kita itu adalah staf ahlinya Kepala Perwakilan BKKBN. Karena panjenengan berpotensi untuk menjadi eselon 2 kalau bersedia ikut open bidding. Nah, nek buat bersedia ya ora. Nek bersedia. Oleh karena itu apa yang dilakukan adalah untuk membantu pengembangan di tingkat provinsi. Nek dulu kan lha kegiatane ra ning surat tugase. Lah niku carane tak gaweke ning gawe surat tugas nggih Pak nggih melalui Bupati Desa Semarin ngoten. Mesti Kemarin seneng dari Pak Wagino itu loh Pak. nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niku karena mungkin beda persepsi saja bahwa penyusunan panduan teknis niku tidak mesti benar. Nyatane perban niku wau tetep nggih enten sing keliru to, tetep enten masukan. Oh iki kudune lampiran anak lampiran 25, tertulisnya 24. Lah nget-nget niki lho. Iki wis ra iso dienggo iki, saiki zamane wis beda ngoten niku. Makanya perlu dianalisis. Adanya perubahan perban 19 ke perban 3 niku juga karena ada analisis. Maka berubah ngoten. Lah nek mboten enten analisis ya mboten berubah. Gitu. Oke Ngaten. Pak Joni, matur nuwun. Mudah-mudahan yang saya buat kemarin lolos bisa dinilai. Amin, nggih. Matur nuwun Pak Jami. Nggih, nggih. Monggo Pak Parwadi. Untuk yang raise hand tadi, selain Ibu Aulia sama Ibu Rosana, adakah yang belum mendapat giliran? Monggo untuk segera menyampaikan pada Pak Jami. Kecamatan Karangnongko. Wah. Monggo, Kecamatan Karangnongko. Jadi kula penasaran karo Mbak Nana Nina lho. Kita kurang siji Nana Nina niku. Apik banget jenenge, kaya wong kembar ya, Nana Nina niku. Monggo, Karangnongko. Yun sewu penjelasan kula kecepatan mboten sih? Monggo Bu Sringatini Karangnongko dan Mas Adityo untuk segera menyampaikan kalau ada yang tidak ditanyakan. Nah, saat ini tidak ada penanya lain. Buatan kepencet Pak itu Pak tadi Pak, kepencet Bunga ini kepencet. Oh nggih. Sing mencet Bunga ini siapa Mas? Maaf Pak. Tahu Pak. Pencet siapa Mas? Kepencet Mas Sari ya. Pak Jami, Nggih. untuk menunggu penanya yang lain, saya ingin menanyakan dalam kesempatan penilaian masa angka kredit Juli sampai dengan Desember 2021 ini, karena sesuai dengan perban baru, apakah tidak ada privilege untuk memberikan feedback? Jadi terkait dengan perubahan lampiran, kemudian bukti fisik, akan lebih menyenangkan seandainya PLKB itu mendapatkan feedback apa kekurangannya, sehingga untuk semester kedepannya yang sesuai dengan perban baru nomor 3 tahun 2021 ini, PLKB lebih jelas arahnya Pak. Karena selama ini kita dalam penumpuan dupak itu tidak pernah mendapatkan feedback apapun yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita seakan-akan tidak merasa berkembang Pak Jami, begitu Pak? Oke. Setiap proses penilaian, setiap proses penilaian selalu dari tim penilai memberikan keterangan, Pak. Jadi ketika memberikan keterangan itu, semua keterangan mestinya sudah direkap di sekretariat. Nah, niku satu ya, niku prinsip bahwa pasti sudah ada keterangan kenapa ini dinilai, kenapa ini tidak dinilai. Dan karena itu kadang ada masa sanggah. Sebaiknya masa sanggah digunakan. Nah, sebaiknya ya, sebaiknya. Iki tak duduhi contoh. Contoh engko dikira hoax ya. Tak duduhi contoh sing mboten hoax nggih. Bahwa ini tak duduhi contohnya. Yang tak tutupi jenenge sik. Iki tak tutupi jenenge share screen. Tutupi jenenge sik. Walah ya tetep ketok ya. Padha wae. Nah niki catatan penilai. Ketawis nggih Bapak Ibu nggih?
Halo, ketawes nggih? Unsur penyuluhan hanya ada rencana kerja. Unsur pelayanan hanya ada visumnya saja. Unsur penggerakan hanya ada visumnya saja. Pengembangan program kosong. Pengembangan profesi kosong. Penunjang kosong. Oleh karena itu, yang bisa dinilai hanya unsur penyuluhan. Jadi nomor 2 sampai nomor 6 enggak bisa dinilai, tapi kok bijine ya sik dhuwur ya. Niki enggak bisa dinilai niki. Niki soalnya ini dapat pelayanannya ini dari 1 juta akseptor. Niki. Penyuluhannya ini hanya rencana kerja sama apresiasi. Ngoten. Sing liyane ra iso dibiji, ning lowong saya oleh 14. Mergo napa? Dia memanfaatkan apresiasi. Ini kalau di feedback kan tahu orangnya. Ngaten ta maksudnya Pak Paradi ngaten. Tapi itu sudah urusan di kepegawaian, Pak. Ini menjadi urusan di kepegawaian dan kami tidak punya ranah untuk akses ke sana. Kami hanya menginformasikan dari tim penilai bahwa ini bisa dinilai karena lengkap, ini tidak bisa dinilai karena hanya ada visumnya saja. Niku contoh niku. Dan ngoten nggih, Pak, nggih. Jadi mungkin melalui PKB Bapak Ibu niku saged Bu ya, kami itu dikasih feedback. Ngoten, kalau kami nggak bisa, kami memberikan masukannya kepada sekretariat tim penilaian Dupak Penyuluh KB. Bahwa si A, kenapa nilainya segini? Karena begini, ada keterangannya. Ya Bapak, untuk selama ini memang saya secara pribadi tidak pernah menerima, nanti akan kita usahakan ke depannya untuk berkoordinasi dengan provinsi, agar feedback semacam itu nanti setidaknya yang nilainya rendah-rendah, setidaknya yang rendah akan kita mintakan informasinya. Atau kalau bisa ya semuanya nanti kita mintakan FC-nya untuk masing-masing bisa menerima feedback dari tim penilai. Karena itu dari tim penilai ke umpok tentu saja kan, bukan untuk konsumsi publik gitu. Iya, betul. Monggo peserta yang lain untuk bisa menanyakan yang menjadi kendala dari Perban nomor 3 tahun 2021, kami beri kesempatan, dan ini sudah hampir 2 jam kita bertemu, kalau memang sudah tidak ada, akan kita tutup. Tapi ini kesempatan emas, kita bisa ketemu dengan Pak Jami, sehingga dimungkinkan yang masih menyimpan pertanyaan untuk segera diungkap. Nanti kalau dalam waktu 5 menit ke depan kita tidak ada pertanyaan, terpaksa kita tutup acara ini. Monggo. Untuk Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika mencantumkan salah posisi ya. Kayak ini. Kayak Ibu ini ada kesalahan penempatan kolom untuk angka kredit apresiasi. Beliau menaruhnya di penunjang. Gitu. Oleh tim penilai dibenarkan, dimasukkan ke unsur penyuluhan dan pelayanan sehingga masuknya di unsur utama. Jadi kita fair dan objektif. Kalau memang yang salah hanya soal penempatan, akan kita bantu. Itu membuktikan bahwa penilai itu betul-betul membaca. Oh ini kudune melebuni nenggon utama kok dilebokke penunjang kan kasihan. Ngapain penunjang gede-gede? Mending dikembalikan ke tempat yang sebenarnya. Ngatan, niki ya Pak Ibu ya. Nah ini bukti bahwa kami itu objektif. Nek sing salah iso dibantu pasti, nggak bakal tidak dibantu. Ini contoh dan ini ada catatan dari penilai. Ada kesalahan penempatan kolom untuk angka kredit apresiasi oleh pengaju Dupak. Di formnya itu dimasukkan di penunjang dan sudah dibenarkan oleh penilai, dimasukkan ke unsur penyuluhan untuk analisisnya dan pelayanan untuk pelayanan 1 juta akseptornya, bukan di penunjang. Akhirnya dia harusnya di penunjang ini dapat 6,75, dia hanya dapat 0,75, tetapi di unsur utamanya dia ketambahan 6. Nah, nek teman-teman pilih dimasukkan di unsur utama apa di penunjang, Pak, kira-kira? Nek Pak Parwadi, nek Mas Aditya, setuju ya? Nah, pilih diutamakan ya. Setuju kan ya kalau dibeginikan ya? Setuju. Diutama, Pak. Masih setuju lah itu. Kita kok
Bekerja itu dengan karsa, tidak hanya karya. Ngaten Pak Paradi, nek pancen sampun buat nonton kan wonten nomor HP kula nggih. Terus rencana-rencana mengke Ya, Bapak. mboten usah khawatir, kita berjalan seiring bersama. Wong podo-podo wong BKKBN nggih. Mboten usah sungkan, mboten usah ewo. Ning sing penting sabar. Sok-sok kula njawabi, sok-sok sesuk ngoten. Soalnya nek turu gasik sih nek kecuali pas rondo kula niku tugas turu gasik. Terus ngerti-ngerti sesuk lagi jawab kan. Ampun dirasani yo asem ngene jam iki di WA jawab-jawab asem ampun. Niki pun tak disclaimer dhisik. Nah, senajan padha tempur sarine ya, tapi nek jam 11 bengi biasanya kula jawab sesuk. Ngaten Pak Parwadi. Oke Pak Jami, untuk keberlangsungan kesepakatan kami, ini session untuk Pak Jami kita tutup, nanti Pak Jami bisa melanjutkan pekerjaan. Untuk itu, untuk anggota Zoom, nanti kita bicara sebentar, jangan mundur dulu, jangan out dulu. Untuk Pak Jami, boleh kami persilahkan untuk meninggalkan forum, karena mungkin untuk melanjutkan pekerjaan. Mekaten Bapak, terima kasih sekali atas bimbingannya dan arahannya. Kami atas nama IPKB Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam diskusi kali ini, Pak Jami. Matur nuwun Pak Parwadi, matur nuwun Pak Imron, matur nuwun Bapak Ibu sedaya yang luar biasa. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik nggih. Selamat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Tidak tempur pinarak wonten gubuk kula Pak Jami. Oh nggih. Nggih mungkin nomor WA-ne dikirim ke kula nggih sore pas kula sowan teng tempur tak sowan mriko. Insyaallah matur nuwun. Nggih pareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharap untuk tidak meninggalkan Zoom dulu. Ini terkait dengan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini. Nanti sesuai dengan arahan Pak Jami kepada saya, bahwasanya SPMK yang kita pergunakan masih dengan Perban nomor 19 tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi SPMK-nya masih itu, dengan susun pakai SPMK lama, tapi dengan lampiran sesuai dengan Perban baru. Kalau untuk semuanya, kata-katanya masih sama. Tapi hanya pada saat poin lampiran, itu lampirannya sesuai dengan bukti fisik Perban baru yang nomor 3 tahun 2021. Kemudian untuk jadwal pengumpulan SPMK, kita rencanakan hari Senin itu sudah terkumpul, karena kesekretariatan paling adil adalah di Klaten Utara. Mohon bantuan dari Bu Ida untuk proyek tahun ini 2021 ini. Kapan Pak Marwati? Utara. Nanti hari Senin. Kapan tawar Pak? Halo. Hari Senin hari tanggal berapa itu? Senin tanggal 3. Itu semua diharapkan untuk dapat mengumpulkan SPMK dan kelengkapan dupat ajuannya ke provinsi di Klaten Utara. Bagaimana Mbak Ida? Siap. Ya, nanti kita tunggu sampai jam 12 karena kita masih menyusun ajuan surat pengantar surat jalan ke provinsi sehingga hari Selasanya tanggal 4 kita rencanakan untuk memintakan tanda tangan untuk SPMK. Apakah disetujui Bapak Ibu kalau Senin kita mencari tanda tangan SPMK ke provinsi? Pak, rasanya Senin mengumpulkannya. Nah, saya kira semuanya gawe Pak Parwadi. Ya Bu. Pak, mau jangan Senin Pak Parwadi. Kenapa Bu? Mohon kelonggaran. Guru Pak. Kita tanggal 10 katanya sudah, informasi yang saya terima tanggal 10 sudah hari terakhir penyerahan dupa periode ini Bu. Gimana Bu? Kalau yang nasional saya belum cari tahu. Jangan nggih yang muda ke bawah nggih. Ini misalnya Selasa gimana Pak, mundur sehari? Soalnya ini akhir tahun pada ngumpul saudara-saudara. Keringanan aja. Tapi kalau yang lain bagaimana dengan keberatan dan Bu Istighfarin, apakah bisa diterima? Nanti kalau bisa diterima kita mundur tanggal 5 hari Rabu kita
kirim ke provinsi, paling lambat Selasa sudah di balik laut. Gimana Bapak Ibu? Oh, itu sudah diumumkan kalau terakhir tanggal 10 ya Pak Parwati. Informasi yang saya dengar tanggal 10, Mbak. Suratnya udah belum, Mas. Di-share gitu loh dari Tapi suratnya belum terbit. Oh. Suratnya belum keluar. Nah, itu biasanya ada yang Ada info pusat seperti- itu, yang pusat itu biasanya ada surat, tapi kalau yang kabupaten biasanya ada surat atau enggak ya? Biasanya Iya, juga ada ada surat apa itu? Nah, ini biasanya hubungan dengan provinsi itu Pak Kepala Suku yang menanyakan. Jadi nanti mohon soal kepastian hari terakhir kapan, nanti Pak Imron yang berkompeten, karena biasanya provinsi satu pintu informasi seperti itu. Nanti tidak bisa saya yang menanyakan, tidak bisa si A, si B yang menanyakan, tapi biasa. Halo Mas Yun. Halo ya Mas Yun. Pak Imron. Iya. Monggo. Terima kasih Mas Yun. Jenengan Pak Imron sudah pamitan kemarin. Ada lagi yang bisa ditanyakan untuk jadwal pengumpulan SPMK? Pak Parwati, Pak Parwati. Ya Pak. Ini gini, kalau kami mengharap setelah semuanya mendapat materi tentang pembuatan dupa, ini kami mohon Pak Parwati untuk bisa memfasilitasi jenjang per jenjang dan juga sebisa mungkin sampai ke teknisnya. Jadi jangan sampai semua penyuluh KB yang ada di Kabupaten Klaten ini ada yang tidak bisa membuat atau bahkan tidak bisa mengajukan karena satu dan lain hal. Yang kita harapkan maju bersama menggapai harapan yang lebih dari yang kita harapkan. Baik berupa dupa maupun Pak lainnya. Imron. Dan itu ya, terima kasih Mas Parwati. Sing apa siapa ini? Mbak Lalu. Ya Mbak, aku minta dong. Cukup nggak? Cukup nggak? Nek nggak cukup ya? Mas. Aku bubur aja.